Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pertanyaannya bagaimana melatih Pak Pendeta, agar kita ini dapat menjadi orang Kristen yang dewasa. Walaupun mungkin umur saya masih muda, apalagi umur saya sudah tua. Tetapi saya sebagai orang Kristen kok tidak pernah dewasa. Nah, mari kita akan lihat. Yang pertama, ayat 11-12. Memberi diri untuk melayani. Cara melatihnya adalah memberi diri kita ini untuk melayani. Apapun talenta kita. Coba lihat di ayat 11-12. Di sana katakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada karunia yang berbeda. Pada masa itu disebutkan ada rasul-rasul. Ada pada masa sebelum rasul-rasul ada nabi-nabi. Apa tugas rasul-rasul? Sebagai utusan untuk memberitakan siapa Yesus yang sebenarnya. Itu tugas para rasul. Mengkhotbahkan apa yang diajarkan Yesus itu para rasul. Mungkin sekarang tidak ada sebutan rasul itu untuk saudara dan saya, termasuk pendeta pun tidak disebut rasul. Tetapi fungsional daripada rasul yang menjadi utusan Tuhan, artinya punya tanggung jawab dari Tuhan untuk memberitakan kehebatan Tuhan. Itu fungsional rasul yang tidak hanya dipegang oleh hamba Tuhan, tapi Bapak Ibu Saudara semuanya harus memiliki fungsional daripada seorang rasul. Ada karunia nabi. Berbicara apa nabi? Nabi itu biasa menyampaikan nubuat. Bukan lo buat, bukan gua buat, tapi nubuat. Segala sesuatu yang akan terjadi, dan itu pasti terjadi. Itu disampaikan, dinyatakan oleh seorang nabi. Seperti sebelum Yesus lahir, waktu saya ngajar tadi di mahasiswa, apa yang membuktikan Yesus menggenapi daripada nubuat? Saya tak suruh buka Yesaya pasal 7 ayat 14, Mika 5 ayat 1. Kemudian di mana digenapi? Di dalam Alkitab, di Perjanjian Baru. Mesias itu lahir dalam Matius pasal 1 ayat 2-3. Dan mereka, oh iya ya, selama ini mungkin mereka tidak mendapatkan pengajaran itu di gerejanya. Tapi kemudian setelah membuktikannya betul juga ya, 2000 tahun sebelum kelahiran Yesus sudah disampaikan oleh para nabi. Dan kemudian digenapi. Nah sekarang Pak, kan tidak ada karunia nabi. Iya, tapi ada fungsional untuk meneruskan karya nabi itu. Berbicara apa? Nubuat. Bapak Ibu sudah tahu surga? Belum kan? Tapi tahu ada di mana? Di Alkitab. Kitab Wahyu misalkan, bicara surga. Bagaimana kehidupan setelah mati? Bapak Ibu kan tidak tahu kan? Tapi tahu di mana? Di Alkitab. Karena dinyatakan oleh apa? Oleh Tuhan melalui para nabi. Dan ketika Bapak Ibu menyampaikan berkenaan dengan masa yang akan datang, yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya, itu fungsional nabi, nubuat yang nanti akan terjadi dan pasti terjadi. Walaupun Bapak Ibu mungkin saat ini tidak disebut nabi, tapi fungsional nabi ada dalam diri kita. Itu hebatnya. Yang berikutnya di sana ada yang disebut sebagai apa? Pemberita Injil. Mungkin Bapak Ibu tidak disebut sebagai seorang pemberita Injil atau evangelis atau misionaris. Tidak masalah. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu ketika percaya kepada Yesus itu harus memfungsikan diri sebagai apa? Pemberita Injil. Karena Paulus berkata begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi setiap orang percaya sesungguhnya pemberita Injil melalui apa? Kesaksian-kesaksian yang kita alami. Maka apa yang menjadi kesaksianmu ketika engkau sakit? Apa ketika sakit kemudian berdoa tidak sembuh? Tidak bisa menjadi kesaksian. Loh bisa. Bapak Ibu ketika sakit bisa bertahan begitu luar biasa sampai pada akhirnya dipanggil oleh Tuhan pun tetap setia sama Tuhan. Itu kesaksian hidup. Jangan dikira kalau saya minta doa kemudian baru disembuhkan dan kemudian saya sehat menjadi kesaksian. Ya itu bisa menjadi kesaksian. Tapi kalaupun berdoa dan kemudian dipanggil oleh Tuhan tetapi tetap setia kepada Tuhan menjadi pemberitaan apanya? Imannya. Sehingga dikenang oleh anak cucu. Tuh, imannya mbahmu, imannya eyangmu, imannya ibu itu loh. Sekalipun dia sakit tetap setia sama Tuhan, melayani Tuhan, deku-deku berserah penuh kepada Tuhan. Itu luar biasa. Imannya tetap berkobar, sekalipun dalam kondisi yang sakit. Bahkan memuji Tuhan. Hebat enggak? Hebat. Dikenang sama anak cucu. Jadi tidak selalu mendapatkan kesembuhan baru bisa jadi saksi. Enggak. Pemberita Injil itu sederhana, tidak ribet, bukan seperti yang kita bayangkan.
pelatihan-pelatihan pemberitaan Injil itu mung teori, tetapi sesungguhnya praktek kita setiap hari adalah pemberitaan Injil. Ketika ada orang marah kepada kita, kita tidak membalas kemarahan. Ketika ada orang jahat kepada kita, kita tidak balas jahat kepada orang. Itu pemberitaan Injil. Orang bertanya, wong dinesoni kok orang nesu, wong dimarahi kok orang marah. Itu pemberitaan Injil. Gitu ya. Apa meneh ono persoalan keluarga bisa menyelesaikan dengan baik, itu pemberitaan Injil. Anak-anakmu akan melihat diri kita bagaimana menyelesaikan persoalan. Bukan berarti ayah dan ibumu tidak punya persoalan tapi bisa menyelesaikan dengan baik. Itu anak-anak akan melihat itu. Sampai kemudian menikah pun bisa contoh bapaknya, nyontoh mamanya. Karena apa? Ada pemberitaan Injil yang tanpa kita sadari anak-anak itu belajar dengan keadaan kita. Itu setiap kita. Nah, berikutnya juga ada dikatakan di situ, ada gembala-gembala. Artinya apa? Pemelihara jemaat, pemelihara umat. Walaupun Bapak Ibu tidak menjadi gembala seperti saya, tapi Bapak Ibu bisa melakukan fungsional. Maka juga ada upah tersendiri gini. Kalau engkau memperhatikan seorang nabi itu bisa juga, Adina, apa yang dilakukan oleh seorang nabi, oleh seorang hamba Tuhan, bahkan termasuk gembala. Dan saudara melakukan fungsi apa yang dilakukan oleh seorang gembala, termasuk memelihara teman-teman kita yang sedang menghadapi persoalan. Alkitab bilang apa? Engkau akan memperoleh berkat nabi. Engkau akan memperoleh berkat gembala. Dengar ini. Walaupun Bapak Ibu tidak menjadi gembala, orang masalah, tidak harus dididik secara teologis, terlalu rumit. Belum lagi bahasa Ibrani Yunani itu, mantu saya bahasa Ibrani Yunani stres. Gitu ya. Tidak harus. Orang sederhana sekalipun bisa dipakai untuk menjadi fungsi gembala. Artinya pemelihara, mengunjungi, mendoakan, mencatat nama-nama gitu ya. Yang kami doakan Rabu ini bisa mencatat loh. Oh, yang didoakan Pak Gembala itu siapa aja ya setiap Rabu. Catat. Pelihara dalam doamu, dalam doa-doa pribadi. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, kita meninggalkan apa? Catatan fungsional sesuai panggilan Tuhan yang luar biasa. Sederhana banget. Itu firman Tuhan.